Sorry. Oke ya. Balik lagi, dioda itu kan dia bisa mengalirkan arus ketika dia forward bias, kan? Dia bisa memblok arus kalau reverse bias, sehingga dioda bisa disebut juga sebagai penyearah. Karena kalau misalnya kita berikan arus ke sana gitu ya, ini kan P gitu kan, ini N. Ini dia bisa mengalirkan arus. Tapi kalau misalnya ini dibalik, ini, nah gini kan, ini berarti dia memblok arus. Atau kalau misalnya kita punya sinusoidal seperti ini ya, yang ini kan positif ya, kemudian yang ini yang negatif gitu. Ini kan positif berarti yang ke atas. Kalau misalnya saya tulis di sini negatif, ini positif, berarti ini yang saat fase yang ke bawah gitu. Nah, ketika positif dia bisa mengalirkan arus. Nah, ketika di bagian negatif ini dia berlaku reverse bias kan, karena negatif bertemu dengan P, sehingga dia memblok arus. Nah, kalau seperti itu yang terjadi, di sini ada nggak sih? Nah, yang terjadi seperti ini kan, yang terjadi. Nah, ketika dia forward bias ini berlaku seperti ini diodanya ideal ya, ideal diode. Kalau dia forward bias berarti dia bisa mengalirkan arus sehingga tegangannya itu sama dengan tegangan ini ya, V maksimumnya. Nah, ketika dia reverse bias yang mana? Ini forward bias ya. Reverse bias yang oke. Yang ini ya. Ini kan negatif sini toh, sini jadi positif. Kemudian loopnya menjadi seperti ini, kebalikannya positif ketemu yang N. Berarti dia reverse bias. Ini berlaku seperti rangkaian terbuka. Ini nggak ada arus yang mengalir ya, sehingga ini tegangannya 0. Gitu. Itu untuk penyearah setengah gelombang. Saya rasa semuanya nggak ada masalah. Gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya ini silikon tadi kan ideal kan, kalau silikon dia kan 0,7 volt sehingga tegangannya itu dikurangi dengan 0,7. Nah, ini kan ada 0,7 nih di sini ya, dikurangi sehingga hanya ini saja nih, hanya ini saja yang nampak. Nah, di sini seperti ada terpotong sedikit nih ya. Karena kalau kita teruskan kan kayak gini kalau kita teruskan ya. Ini 0,7 nih. Ini 0,7 volt. Seperti itu. Nah, kemudian setara dengan berapa tegangan DC sih? Itu kan AC tadi ya, inputnya AC. Setara dengan berapa tegangan DC? Yaitu 0,318 kali P maksimum. Kalau misalnya dia silikon, ini kan untuk ideal ya. Kalau misalnya silikon, maka VDC-nya itu menjadi 0,318 kali dengan P maksimum, PP-nya itu 0,7. Kalau germanium ya 0,3. Seperti itu, ini hanya mengulang pembahasan minggu lalu. Ya, mungkin nanti nggak lama ya kuliah kita ya. Pokoknya selesai aja deh, selesai ini aja deh. Oke, saya rasa nggak ada masalah ya, semua paham ya, karena ini hanya mengulang saja. Kemudian ini contoh soalnya yang kemarin sudah pernah saya bahas juga ya. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Belum? Oke, ini contoh soalnya saya bahas sedikit aja lagi ya. Jadi kalau misalnya saya punya tegangan AC ini ya, maka saya bisa tentukan tegangan DC-nya juga. Jadi kalau misalnya saya punya AC kayak gini, ini V maksimumnya ya, V maksimumnya sama dengan 20 volt, ini V maksimum. Kemudian dilewatkan ke dioda seperti ini ya. Untuk yang A, oke, sketsa V outputnya dan tentukan tegangan DC-nya. Ya. Oke, berarti kalau tegangan DC kan sudah jelas ya. 0,318 kali V maksimum ya, yang ini ya. V maksimumnya berapa? 20 ya. Karena ini nah, karena kalau kita lihat ya di sini. Di sini dia kan ketika sini positif, sini negatif gitu. Kayak gini.
Ini kan reverse bias, ya nggak? Nah, posisi kalau misalnya seperti ini, ya. Posisi seperti ini kan positif pertama ya, ini positif ini negatif untuk fase yang pertama yang ini nih. Kan loopnya seperti ini ya, loopnya seperti ini. Harusnya ke sana, tapi positif ketemu sama N, jadinya reverse bias. Reverse bias berarti I-nya 0 kan, tidak ada arus yang mengalir di situ, sehingga untuk bagian pertama ini tidak dilewatkan. Ketika bagian yang negatif, yang ini, kita lihat bagian yang negatif ya, yang negatif, yang sini. Nah, loopnya menjadi seperti ini, sehingga ini kan forward bias, berarti bagian yang ini diharuskan. Sinyalnya, outputnya untuk rangkaian ini adalah ini, ya, sketsa outputnya. Jadi yang sini 0, yang dilewatkan hanya yang bawah saja. Gitu. Karena ini negatif kan, negatif berarti sininya negatif. Tuh. Gimana Miftah? Ada yang ingin ditanyakan Mas Miftah? Ada? Oke. Kalau misalnya silikon gimana Bu kalau misalnya silikon? Kalau silikon ya berarti tegangan DC-nya hanya tinggal dikurangi 0,7 kan? Sehingga kita akan punya tegangan DC-nya ini yang ini. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini kan seperti, nah ada dipotong. Ini dipotong 0,7 ya, 0,7 volt. Ya, karena ini enggak lagi seperti ini, tapi menjadi kayak gini. Nah, gitu toh. Ini V diode ya. Kemudian VT ya, VT ini ya 0,7. Siapa ini yang bersuara? Miftah. Adiknya mau? Mas Miftah. Oh, sudah mute lagi. Oke, ya. Ini ada dipotong 0,7. Ya. Bella. Kenapa Mbak Bella? Hanya Bu, Ya. Mengetahui dioda silikon sama germanium tuh cirinya apa ya Bu? Biar tahu kalau itu silikon, itu germanium gitu. Oke. Kalau misalnya di dalam soal itu pasti sudah diketahui ya, kalau untuk soal kan untuk latihan gitu. Itu nanti diketahui apakah dia silikon, apakah dia germanium, sudah ada diketahui. Ditulis silikon atau germanium. Tapi untuk secara nyatanya Anda harus melihat datasheet-nya dulu karena penampilannya itu ya sama aja ya, komponennya biasanya warna hitam gitu. Hanya seperti kayak resistor kayak gitu kan, walaupun beda itu tuh kadang kita nggak tahu yang mana yang silikon, yang mana yang germanium gitu. Nah, Anda lihat datasheet-nya, misalnya untuk dioda kodenya apa, kemudian Anda cari datasheet-nya, di situ tertulis silikon atau germanium. Gitu. Jadi kita nggak bisa kalau misalnya hanya melihat fisiknya kayak gitu, harus tahu datasheet-nya dulu. Itu Mbak Bella. Tapi kalau di soal itu udah tertera ya Bu? Sudah, pasti sudah tertera. Makasih Bu. Kalau nggak ada keterangannya berarti dia bisa kita simpulkan dia dioda ideal. Oke. Gitu ya. Makasih. Kemudian sama-sama. Kemudian balik lagi ke sini. Nah, ini kan seperti terpotong di sini kan. Ini kan harusnya kayak gini ya. Ini ada jaraknya gitu lah ya kalau Anda lihat lebih seksama lagi. Nah, karena ini saya gambarnya kurang oke nih. Nah, ini kan di sini toh ininya, padahal ininya di sini. Nah, yang diambil adalah yang ini. Yang sini saja. Tuh. Oke, jadi sketsanya seperti ini. Gitu. Aduh, halaman berapa lagi?
80 ya nggak salah. Nah, itu terus ada istilah namanya PIV atau PRV, yaitu peak inverse voltage. Jadi kalau kita mau membuat rangkaian atau mendesain suatu rangkaian, itu kita tahu dulu PIV ratingnya, ya. Jadi ini adalah tegangan, ya, tegangan. Kalau misalnya kita pasang dia reverse bias, tegangan maksimum yang bisa diberikan itu tuh berapa sih sebelum dia breakdown gitulah ya. Nah, itu namanya PIV atau PRV. Itu ya, besarnya PIV ini mana ya? Mana sih ini? Oke ya. Oke, ya. Jadi PIV ratingnya itu harus lebih besar atau sama dengan P maksimum. Dia harus lebih besar daripada P maksimum yang diberikan di sini. Ya jelas ya, kalau misalnya P maksimumnya yang lebih besar daripada tegangan breakdown-nya, ibaratnya begitu kan, pasti dia akan rusak atau masuk ke namanya zona Zener di situ. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan untuk penyearah setengah gelombang. Jadi nanti saya jelaskan yang penyearah gelombang penuh, kemudian kita coba untuk latihan soal, kita bahas nanti, habis itu baru selesai. Gitu. Gimana? Ada yang ditanyakan? Belum ya, karena ini hanya mengulang saja kan yang kemarin. Oke, sekarang kita masuk ke penyearah gelombang penuh. Ya, penyearah gelombang penuh. Kalau tadi setengah gelombang, kan berarti ada sinyal yang hilang, gitu kan? Ada sinyal yang hilang karena hanya setengah saja yang dilewatkan. Kalau misalnya saya menginginkan semuanya itu bisa dilewatkan sinyalnya, itu kayak gimana? Itu kita bisa dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan bridge network atau jembatan, gitu ya. Yang kedua itu dengan menggunakan trafo center trap. Yang pertama yang ini dulu. Jadi konfigurasinya itu seperti ini ya, ini bridge-nya sini. Jadi kita menggunakan 4 dioda, ya. Kita jadi full wave rectification atau penyearah penyearah gelombang penuh itu nanti bisa dengan dua cara. Yang bridge itu menggunakan 4 dioda, ya, ini menggunakan 4 dioda, ya. Dan yang satunya lagi itu menggunakan hanya 2 dioda, ya. Hanya 2 dioda ditambah dengan 1 trafo center trap. Kita lihat ya bedanya apa. Jadi kalau dengan menggunakan 4 dioda, kita rangkai rangkaiannya itu seperti ini ya. Seperti ini ya arah diodanya. Nah, kalau misalnya saya punya arus AC ya seperti ini sinusoidal, kemudian saya lewatkan ke rangkaian ini, apa yang akan terjadi? Nah, ya. Kalau saya punya merah ini ya, ini kan ke sini ya, pertama ini kan positif, sini negatif, positif ke sini. Nah, sampai di titik ini arus kan akan bercabang, ya kan, ke sini dan ke sini. Tapi kita lihat diodanya. Ketika dia masuk ke dioda 1, gitu ya, ini kan ketemu sama N, ya, berarti ini reverse bias, maka diodanya itu nanti off, ya. Dia berlaku seperti ini nih, apa? Rangkaian terbuka, ya, diodanya off. Kemudian ini berarti nggak bisa lewat sini, berarti dia bisanya lewat sini, gitu kan? Ini kan forward bias ya, oke, ini ya, oke. Nah, kemudian sampai di titik ini, dia akan nyabang ke sana dan ke sini. Nah, yang sini dia ketemu N lagi nih, berarti yang sini off, reverse bias, ya, nggak bisa lewat sini, bisanya hanya lewat sini. Kemudian sampai sini dia ke sini, ya. Ini on juga karena dia forward bias. Nah, sampai sini dia ke sana.
Nah, ini untuk yang pertama nih, yang positif. Sinyalnya bisa lewat. Gitu ya. Kemudian, untuk yang negatif gimana? Untuk yang negatif ya. Oke, ini saya. Ini ada nggak? Ini saya gambarkan diodanya biar kelihatan ya. Ini mana lagi? Lupa. Oke. Nah, ini kan diodanya. Nah, sekarang bagian yang negatif ini. Negatif. Dari sini negatif, ini positif. Harusnya mulainya dari sini dulu, kan? Dari sini sampai titik sini dia akan bercabang ya ke sana dan ke sana. Tapi ketika dia di sini nih, yang ini kan berarti reverse bias. Sini off, sini on. Ya, harus mengalir ke sini. Nah, berarti ke sana ya. Dari sini untuk R jelas ya dia bisa lewat. Untuk yang ke sana ini off ya karena reverse bias. Sehingga sampai sini dia bisa lewat ke sana, ini on. Kemudian ke sana. Maka yang negatif ini bisa dilewatkan. Ya, ini. Oke. Sehingga kita akan punya sinyal awalnya seperti ini awalnya. Kemudian ini adalah sinyal outputnya ya. Seperti ini. Dengan DC level atau tegangan DC itu setara dengan 0,636 P maksimum ya. Karena kalau tadi kan satu dioda yang on, ini ada dua dioda yang on. Jadi dikali 2 0,636 P maksimum. Gitu. Kalau misalnya silikon ya tinggal karena ini kan sekali dia satu fase ya. Ini satu fase ini nih. Ini kan yang on diodanya ada dua kan. Sini dan sini. Ya enggak? Ada 0,7 dan 0,7 sehingga ada dua diodanya, ada dua. Kalau ini ideal. Kalau silikon dia berarti min 2 VT. Kalau silikon VT-nya kan 0,7, kalau germanium 0,3. Ini silikon, ini germanium. Gitu ya. Nah, seperti ini ya, setara ada tegangannya di sini 0,7, sini 0,7. Oke, ini maksimumnya di sini tegangan maksimumnya di sini nggak lagi V maksimum tapi sudah dikurangi dengan 2 VT. Oke. Nah, PIV-nya masih sama. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sebelum saya lanjutkan ya. Bella? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, jelas ya. Oke, itu untuk penyiarah gelombang penuh dengan menggunakan 4 dioda. Jadi konfigurasi bridge. Sekarang kita ke, kalau misalnya cuma ada 2 dioda, tapi kita butuh satu bantuan trafo ya, butuh bantuan satu trafo center trap. Jadi fungsinya center trap itu apa? Fungsinya center trap itu untuk membalik kutubnya. Jadi seperti ini ya. Untuk yang positif, sini yang positif itu yang ini ya. Jadi rangkaiannya seperti ini ya. Ada 2 dioda, dioda 1, dioda 2, kemudian yang CT-nya ini dihubungkan dengan beban atau dengan R ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau Anda lihat nanti trafonya itu di bagian output itu ada 3 ya. 3 pin ya, ada positif, negatif, kemudian ada center trap. Kemudian ini ada 2 ya. Nah, ini dihubungkan dengan sumber
listrik AC ya. Ini P maksimumnya. Kemudian, nah untuk yang pertama kita lihat loop yang pertama dulu. Ini kan positif, sini negatif kan? Berarti loopnya seperti ini ya. Loop yang pertama yang ini. Loop yang pertama ini kan yang loop yang pertama ini kan berarti forward bias ya. Forward bias. Oke, yang ini berarti dia reverse bias ya. Untuk loop, kalau loopnya begini, yang sini kan nanti ketemu N, gitu toh? Ya. Ini toh? Nah, ketemu N kan berarti ini jadi reverse bias. Ini nggak bisa mengalirkan. Tapi kalau yang ini dia bisaan mengalirkan. Ya. Karena dia forward bias, ini ketemu P di sini. Nah, berarti untuk yang positif ini dia bisa lewat nih. Oke. Apa yang terjadi dengan yang negatif ya? Yang negatif, nah ini nih CT ini berfungsi untuk mengubah fasenya. Mengubah fasenya. Kalau tadi yang atas itu positif, ini loh. Mana? Ya, yang ini positif, ini toh. Sekarang ini jadi negatif di sini. Nah, sehingga loopnya itu kebalikannya. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat diodanya yang ini kan seperti ini toh. Berarti sini off. Ya, karena reverse bias. Yang sini, yang bawah ini jadi on. Ya. Ini kan diodanya. Nah, ini on karena dia forward bias. Ya sudah, on berarti yang negatif ya bisa dilewatkan. Intinya itu seperti itu. Bisa dilewatkan. Nah, kita sama mendapatkan totalnya di sini nggak ada ya. Oke. Nah, ada. Oke. Totalnya begini ya. Seperti sama seperti yang tadi ya. Sini. Ini dapat 2. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Jadi intinya itu. Nah, kemudian mungkin ada tambahan di sini ada nggak ya? Saya belum lihat. Oh, udah klik ya. Oke, ada tambahan sedikit ya. Saya kasih tambahan sedikit. Nah, jadi ini kan bentuknya masih begini banget ya. Apa sih namanya? Dia naik terus turun, udah naik turun kayak gitu terus ya. Terlalu apa ya? Kurang smooth gitu untuk kalau DC itu kan dia cenderung stabil kan. Kalau DC kan begini, ini DC ya. Ini P, sini T. Gitu. Nah, untuk membuat dia bisa lebih smooth lagi, nggak terlalu kayak gini, itu bisa ditambahkan dengan kapasitor ya. Kapasitor. Jadi kita filter gitu. Nah, kalau misalnya kita tambahkan kapasitor ya, prinsip kapasitor itu kan dia mengisi kan, mengisi gitu loh. Kalau kita beri beda potensial nanti dia akan mengisi gitu kan kapasitornya. Nah, jadi ketika saya gambarkan dulu ini. Ini ke output ini ini P ya. Oke, ini kan kayak gini, begini. Nah, kalau kapasitor ketika dia diisi gitu, pakai apa ya? Biru deh, biru. Pertama kan dia ngisi ya, sama gini kan. Nah, sampai di sini ini kan kehilangan tegangan kan, dia balik ke 0 terus naik lagi kayak gitu toh. Nah, kalau kapasitor ketika dia kehilangan tegangan ini harus tetap bisa mengalir karena ada kapasitor tadi. Pertama dia ngisi dulu kan kapasitor, terus kapasitornya dikosongkan. Sampai sini dia ngisi lagi, dikosongkan. Jadi dia nggak sampai habis gitu ya. Kalau kita lihat ini P0 sini P. Jadi kayak gini loh. Dia lebih smooth gitu. Itu fungsinya filter kapasitor.
Itu untuk rangkaian penyearah gelombang penuh. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah contohnya ya, contoh soalnya. Saya jelaskan satu aja contoh soal di sini. Setelah itu nanti saya berikan waktu untuk mengerjakan latihan soal, baru setelah itu kita bahas. Nah, kalau misalnya saya punya tegangan AC seperti ini ya, maksimumnya 10 volt. Kemudian saya lewatkan ke penyearah seperti ini ya. Jadi ada 2 dioda, kemudian ada 3 resistor di sini. Ditanyakan adalah gelombang outputnya ya, gelombang outputnya, dan hitung tegangan DC-nya dan PIV-nya. Oke. Ini kita tentukan dulu ya, mana dioda yang on dan mana dioda yang off. Pertama gitu. Nah, kalau misalnya ini kan sudah ditentukan ya, ini positif, ini negatifnya kan, Bang? Nah, berarti kita jalan yang positifnya dulu, ini ke sini sampai sini, ini dioda 1, sini dioda 2. Yang on yang mana? 1 atau 2? 2. Oke ya, ini on ya. Berarti sini hilang. Oke, berarti rangkaiannya menjadi, ini udah ada. Rangkaiannya menjadi seperti ini ya. Ini tidak dijelaskan di sini silikon atau germanium, jadi kita anggap bahwa diodanya itu ideal. Ideal kan berarti hanya seperti kabel biasa, nggak ada apa-apa. Nah, untuk lebih mempermudah Anda, ini kan seperti nggak ada, ini nggak ada. Mempermudah perhitungan, kita buka gitu lah ya rangkaiannya, biar lebih terlihat seri paralel, kan lebih gampang. Nah, ini kan 1 titik nih ya, ini hanya 1 kabel. Set, berarti saya buat dulu 1 kabel. Set, sini. Nah, sampai di titik ini ada percabangan nih. Ada percabangan ke 2 kilo ohm dan ke 2 kilo ohm yang ini. Berarti saya buat nih 2 kilo ohm, kemudian ada nyambang lagi di sini 2 kilo ohm. Gitu. Ya, gampangnya gitu. Set, sampai sini. Nah, sampai sini nggak ada percabangan karena ini nggak ada kan. Dia langsung nyambung sama 2 kilo ohm yang sini. Oh, berarti yang ini bisa saya sambungkan langsung. Gitu. Kemudian di sini ternyata bertemu dengan 2 kilo ohm yang tadi. Bertemu. Oh, ketemu di sini. Nah, itu caranya Anda buka gitu ya. Diurutkan ke negatif. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah terlihat kan. Lebih gampang Anda menentukannya. Oke. Nah, oke. Di sini V inputnya berapa? V inputnya maksimumnya kan 10 volt, ya enggak? Nah, yang ditanyakan kan V output di sini. Oke. Ingat bahwa dalam satu titik seperti ini ya, paralel, tegangannya kan selalu sama, ya. Berarti tegangan di sini saya kasih warna merah aja deh. Tegangan di sini kan sama dengan 10 volt ya, V maksimumnya. Ya enggak? Untuk keseluruhan di sini, saya maksimumnya juga 10 volt. Gitu ya. Sedangkan saya mau cari hanya yang ini saja. Berarti kita ambil yang ini aja ya. Ada 2 resistor 2 kilo ohm dan 2 kilo ohm yang tegangannya itu ya, V-nya itu sama dengan 10 volt. Ingat, ini berarti pembagi tegangan kan? 2 resistor dirangkai secara seri, 2 resistor identik ya dirangkai secara seri, maka hanya tinggal dibagi 2 saja, P-nya sama dengan 10/2, 5 volt. Sehingga kita punya ininya 5 volt. Gitu. Ya. Kemudian VDC-nya berapa? Ya sudah tinggal dimasukkan saja. Ya. Ini 0,636 kali V maksimumnya. Sekian. Oke ya, PIV-nya. PIV itu kan sama, lebih besar atau sama dengan gitu kan 5 volt kan. Ini V maksimum. Ya, V maksimum kita dapatnya 5 volt. Oke. Seperti itu contoh soalnya. Ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita mulai
latihan soal. Jelas? Ini pesertanya ada berapa nih? 56. Ada yang double loh, double Zoom. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Oke. Kalau belum ada, silahkan dicoba, dikerjakan. Nanti saya panggil ya. Semuanya nyoba ngerjain, nanti saya panggil. Kita cari soal di Boylestat aja. Anda buka bukunya Boylestat. Mana nih soalnya? Oke, ini ya. Oke. Ini ya, halaman 106. Coba dikerjakan nomor 22, 23. Ini untuk half wave. Dan untuk full wave-nya 28 nih. Nah, silakan Anda kerjakan. Saya kasih waktu berapa nih? Sekitar 30 menit ya. Nanti Anda ya walaupun nanti kita bahas, nanti Anda upload ya hasil pekerjaan Anda tuh nggak usah ya. Saya nggak ingin sebenarnya saya nggak ingin memberatkan Anda sebetulnya. Tapi semua harus coba ya. Nanti saya panggil deh, acak random. Dan harus 30 menit. 30 menit itu waktu yang lebih dari cukup untuk mengerjakan ini ya. Setidaknya 1 atau 2 soal udah bisa dikerjakan. Jadi ketika saya panggil nanti Anda ada jawaban. Entah itu betul atau salah, Anda seharusnya sudah punya jawaban karena saya berikan waktu 30 menit. Ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Belum ada? Kalau belum ada, silakan dikerjakan. Saya beri waktu 30 menit, nanti 30 menit lagi saya balik. Ya. Kita bahas bareng-bareng. Oke. Bu Pina, izin. Iya. Tadi nomornya 22, 23, dan berapa, Bu? 28. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Semuanya coba ya untuk latihan ya. Karena UTS-nya nanti ya nggak jauh-jauh dari ini, soalnya nggak jauh-jauh dari ini.
Baik, gimana? Sudah? Sudah selesai? Ada gambaran? Oke, udah sekitar 20 menit ya. Sekarang kita bahas bersama saja. Nah, ada 3 soal tadi. Nomor 22, 23, dan 28. Sekarang kita bahas dulu satu-satu dari nomor 22. Ya, nomor 22 itu jadi ada dioda ideal, kemudian digambar ini ya, rangkaiannya seperti ini. Jadi ada dioda ideal. Sana ya. Oke, nggak salah ya. Oke, ada dioda ideal seperti ini rangkaiannya. Jadi ini diodanya, kemudian ada resistor. Nah, di sini tidak diketahui inputnya ya, tapi diketahui adalah tegangan DC yang setara, yaitu 2 volt. Kemudian diminta untuk menggambar sketsa V inputnya, kan? Kemudian tegangan diodanya dan arus diodanya untuk penyearas transparan. Ya, oke. Sekarang ada yang ingin menjawab. Untuk tegangan inputnya maksimumnya itu berapa? Coba ya, saya tanya aja deh, Siapa ya? Herlina, hadir Herlina? Halo, Herlina? Herlina ada. Oke. Hadir, Bu. Ya, gimana Herlina? Nomor 22 untuk tegangan inputnya itu maksimumnya berapa ya? Sudah dapat? 2 volt bukan, Bu? 2 volt itu kan DC. Nih, VDC. Berarti belum? Belum, Bu. Saya kiranya 2 volt. Oke ya. Oke, nggak apa-apa ya, Mbak Herlina. Nanti kita bahas bersama. Yang lain, Malke Yusuf. Hadir? Ini saya lihat dari partisipan di Zoom nih. Hadir, Bu. Iya, gimana? Sudah dapat tegangan maksimum untuk inputnya? Nah, saya sama kayak ini, Bu. Herlina, Bu. Oh, berarti Dapatnya itu deh. oke, ini VDC ya. Oke. Malke dari mana aslinya? Dari Tangerang, Bu. Oh, Tangerang. Oke. Geta, hadir Geta? Geta Trisna? Sebentar ya. Oke, balik lagi. Geta mana Geta? Hadir nggak Geta? Hadir, Bu. Dapat nggak V maksimumnya input atau sama? 6,289, Bu. 6,289. Ya. Oke ya. Thank you ya, Geta. Betul ya, 6,28. Yang lain? Bu, kalau saya buatkan 6,3 boleh? Boleh. Ya, 6,3. Ya, ini hanya masalah pembulatan saja. Oke ya. Yang lain? Yang Bella? 9, Bu. 9? 6,289. 6,289. Nah, oke ya. Betul ya. Yang betul itu 6,289 atau 6,3. Ya. Jadi
Mungkin banyak yang terkecoh dengan ini ya, VDC. Oke, kita bahas bersama-sama. Untuk yang V input. Duh. Ini mana nih? V input ya. Ini kan diketahui VDC. VDC-nya itu kan 2 volt. Oke. Tadi kita kan punya ini kan penyearah setengah gelombang ya. Kita punya persamaan VDC itu kan sama dengan 0,318 V maksimum, gitu kan? Untuk membuat sketsa V input, kita butuh V maksimumnya itu berapa? Ya, sehingga V maksimum itu kan berarti VDC per 0,318. Gitu? Nah, VDC-nya berapa? VDC-nya itu 2 per 0,318. Sehingga kita akan dapat tadi 6,289 sekian-sekian volt gitu ya, atau 6,3 volt. Kalau kita buat sketsa V input di sini ya. V inputnya kan seperti ini ya, sinusoidal dengan V maksimum di sini itu 6,3 volt. Gitu. Nah, kemudian ditanya lagi apa? V diodanya. V dioda. V dioda berarti, nah, caranya. Nah, ini kan ideal loh. Oke. Ya sudah, ini penyearah apa? Penyearah setengah gelombang. Yang dilewatkan itu yang positif atau yang negatifnya? Positif. Yang dilewatkan positif, Ella. Oke. Yang lain, betul? Positifnya? Positif, Bu. Positif. Oke. Iya, Bu, positif. Mana sih? Positif ya, berarti gini toh. Nah, ini besarnya. Nah, ini kan 0 gini terus gini toh. Ini 6,3. Gitu ya. Videonya. Oke, kemudian apa lagi nih di sini? Ada input. Sorry. Input. Arus di dioda. Oke. Arus yang mengalir. Arus yang mengalir itu kan berarti satu kan? Jadi satu kan ini kan? Ini kan satu loop gitu toh. Jadi satu berarti ini kan kalau dioda ideal kan dia hanya seperti ini saja gitu ya. Kemudian V ya tinggal V maksimum dibagi dengan mana ini? R-nya. Gitu toh? Iya, Bu. Berapa ini? 6,3 volt dibagi 2200 kilo ohm. Gitu. Nah, kita dapat berapa? Ini I maksimumnya kan. Sehingga kalau misalnya kita mau buat sketsa ya. Ini I itu tuh. Oke. Nah. Gitu. Ini maksimumnya berapa? Ini I maksimum. Gitu. Kemudian apa lagi nih? Udah ya, itu aja ya. Nah, kalau misalnya diganti dengan menggunakan silikon, kan berarti ini itu saya hapus. Oke, saya ganti ini kan berarti menjadi seperti ini. Nah, gitu kan 0,7. Oke. Sehingga inputnya jadi berapa?
tegangan maksimum input. Kalau aja di sini. Untuk 23 ya, nomor 23. Masih sama, VDC-nya itu kan 2 volt, tapi di sini menggunakan silikon 0,7 volt. Sehingga gimana? Berapa? Oke, saya tanya lagi deh. Saya tanya ke Vinta. Vinta hadir? Vinta? Hadir, Bu. Vinta dapat berapa? P maksimumnya udah dapat belum? Saya yang nomor 23 belum, Bu. Oke. Zian? Hadir? Zian Farid? Hadir, Ibu. Sama. Belum Nomor juga? 23 belum. Oke. Sudah, kita bahas ini ya. Untuk ini kan berarti VDC itu kan kalau di ini arah setengah gelombang yang ada silikonnya atau ada germaniumnya kan gini toh. Nah, ini 2. Kemudian ini 0,318, V maksimumnya berapa? V maksimumnya yang kita cari. Ini 0,7 ya kan? Terus ini berarti tadi 6,3 itu kan sama dengan V maksimum min 0,7. Loh. Sehingga kita akan dapat ini pembulatan ya. V maksimum kan berarti 6,3 ditambah 0,7 ya. Jadinya 7 volt. Kemudian ini V maksimumnya. Ya, untuk selebihnya caranya sama persis ya, hanya Anda nanti dilengkapi sendiri ya. Caranya sama persis. Yang membedakan hanya V maksimumnya aja di sini. Untuk arus ya arus sama, tinggal untuk arus ya sama ya. V maksimumnya dibagi dengan R-nya. Itu berapa? Oke, tapi V maksimum di sini adalah V maksimum di load ya. Ingat ya bahwa ini adalah V maksimum input, ya kan? Bedanya apa? Jadi gini, rangkaian itu akan seperti ini ya. Kan kayak gini toh. Ini R. Ini toh. Ini tuh ada tegangan AC ya. Ini. Dengan V maksimum di sini adalah 7 volt gitu. Ini adalah 0,7 volt gitu. Sehingga VR-nya, V di load atau V di resistor itu kan besarnya VR-nya sama dengan 7 min 0,7 sorry. Jadinya 6,3 volt ya, V maksimum. V maksimum di R. Ingat, sehingga nanti ketika kita mau mengkalkulasi I atau arus itu sama dengan V maksimum yang digunakan adalah yang ini. Bukan yang ini. Ini adalah input ya. Sehingga kita tuliskan 6,3 per R-nya berapa? 2.200. Sekian. Gitu ya. Sebentar ya. Ibu, mohon maaf, masih ke-mute. Oke ya, saya lanjutkan. Ini kita cepat ya. Cepat saja ya. Nanti kalau ada pertanyaan, disimpan dulu untuk pertemuan berikutnya ya. Anak saya lagi benar-benar nangis, nggak bisa ditolongin tuh. Oke, ini apa nih? Ini VD ya. Kemudian ini T ya. Ini kan tadi yang terlewatkan. Sorry, mana-mana nih. Kayak yang dilewatkan kan yang positif, ya nggak? Sedangkan yang reverse bias itu berarti, sorry, ini yang dilewatkan berarti tadi yang
Saya ada yang salah ini di sini. Saya sepertinya ada yang salah di sini. Sebentar. Oke, kita cek. Kita cek. Oke ya, sebentar. Ini ada yang salah saya. Ini kebalik ini. Saya balik lagi ke sini ya. Saya balik lagi ke sini. Ini kan V input tadi 6,3. Nah, sekarang untuk angkanya nggak ada masalah, tapi yang menjadi masalah adalah di sketsa diodanya. Ya, sketsa diodanya. Oke. Ini ya. Ingat ini adalah dioda ideal. Dioda ideal kan berarti kalau dia forward bias gitu ya, kan seperti ini toh. Ini ketika forward bias ya. Berarti VD-nya itu akan sama dengan 0. Ya nggak? Karena dia seperti apa namanya nih? Seperti kabel aja. Paham? Nah, saya ulang lagi ya. Mungkin saya miss di sini. Paham ya? Oke, untuk yang lain juga. Oke, alhamdulillah anak saya sudah nggak nangis itu kayaknya. Oke. Ya, ketika dia forward bias ini ya, forward bias, maka rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Ya, karena dia ideal. Nah, seperti ini. Ini nanti ada tegangan AC ya. Nah, ini kan seperti ada tegangan AC gini kan. Nah, ini tuh masuknya ke keran. Oke. Nah, seperti ini V diodanya kan sama dengan 0. Ya kan? Nah, ketika dia reverse bias kan ini dia terbuka seperti ini ya, terbuka. Nah, ini ya, terbuka ini ground ya. Terbuka berarti di sini V dioda itu sama dengan V maksimum. Ya enggak? Karena ini yang satu dihubungkan ke sini, yang satu dihubungkan ke sini kan sama aja kayak ini, gitu. Sehingga oke, kalau kita ini ya, V dioda di sini, kemudian sini T. Ketika dia forward bias, maka tegangan dioda, ingat ya, bukan tegangan diodanya itu sama dengan 0. Ya, 0. Ketika dia reverse bias, tegangan diodanya seperti ini. Ya, ini tegangan dioda loh ya, tegangan dioda. Ya, tegangan dioda di sini. Ini berarti 6 ya. 6,3. Ya, 6,3. Tapi untuk VR ya, VR ini untuk di load outputnya, jadi bedakan antara tegangan dioda dengan tegangan output ya. V outputnya atau VDR-nya. Ketika ini nyambung, nah VR kan ada tegangan ya. VR-nya itu kan sama dengan V maksimumnya yang input ini toh. Jadi seperti ini. Yang tadi kita gambarkan itu bukan tegangan dioda, tapi tegangan di resistornya. Nah, ketika ini terbuka, sorry ya, ini oke, ini saya hapus lagi. Nah, ketika ini seperti ini, berarti VR itu sama dengan VM-nya, sedangkan yang ini 0. Ya. Jadi seperti ini. Ini yang di sini 6,3. Saya ada miss tadi di situ, makanya kok aneh kayaknya. Paham ya? Seperti ini. Untuk I-nya tidak ada masalah. Nah, yang sini lagi nih. Makanya tadi kok ada yang aneh ketika saya balik ke sini. Maaf ya, tadi saya lupa. Nah, jadi kalau misalnya sekarang di sini ya, yang ini ya, ini udah selesai. Kalau misalnya dia forward bias kan berarti ada 0,7 di sini toh. VD-nya itu sama dengan 0,7 ya. Ini ya. Nah, kalau misalnya reverse bias itu ini kebuka gitu toh, seperti tadi, tidak ada masalah ya. Kalau yang reverse bias ini
VD-nya itu sama dengan V maksimum ini. Nah, sehingga kita akan punya sketsa ini yang mana nih? VD. Oke, itu. Nah, ketika dia seperti ini ya. Ini 0,7, di sini 6,3. Oke, ada yang ingin ditanyakan nggak? Kita sampai sini dulu ya. Saya mohon maaf sekali, saya sepertinya tidak bisa melanjutkan untuk sekarang. Kita lanjutkan lagi minggu depan atau nanti saya buatkan video penjelasan. Gitu ya. Nggak apa-apa, Bu. Siap, Bu. Iya, Nggak apa-apa, Bu. Mohon maaf sekali ya. Semangat, Bu. Oke, nanti saya kirim ini dan link rekamannya ya. Iya, Bu. Baik. Oke. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Untuk sementara pertanyaannya disimpan dulu. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya langsung akhiri untuk semua ya meetingnya. Oke, see you.